Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angga Nurfardiansa dari Divisi Project. Ingin sharing mengenai pembelajaran yang saya dapat di minggu ini dari buku Executive Leader dengan bab gaya kepemimpinan. Setiap orang yang memimpin memiliki gaya atau style tersendiri dalam mengarahkan anak buah atau kelompoknya. Gaya kepemimpinan ini terkait dengan caranya mempengaruhi bawahan dan menyampaikan serta menerapkan ide-idenya kepada kelompoknya, dan seberapa besar pemimpin memberikan atau mendelegasikan kepercayaan dan wewenang kepada anak buahnya. Dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat, maka seorang pemimpin dapat memotivasi anggota kelompoknya untuk bekerja secara maksimal. Misalnya, bila kelompok memiliki kemampuan dan tingkat kesiapan yang tinggi, akan termotivasi bila pemimpin mendelegasikan sebagian besar wewenangnya. Sebaliknya, bila pemimpin tidak bersedia memberikan wewenangnya kepada kelompok yang berkemampuan tinggi, akan merasa tidak puas dan tidak dapat memberikan hasil yang baik. Agar dapat menghasilkan produktivitas yang maksimal, besarnya kepercayaan yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat kesiapan anggota kelompok. Karena besarnya pengaruh gaya kepemimpinan seseorang terhadap hasil kepemimpinannya, maka banyak para ilmuwan memfokuskan pembelajaran tentang gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan menurut seorang ilmuwan yang bernama Tenenbaum dan Seixsmith, yang membedakan gaya kepemimpinan mulai dari yang berfokus pada atasan sampai dengan gaya yang berfokus pada bawahan. Tenenbaum dan Seixsmith membagi gaya kepemimpinan menjadi 7 gaya yang berbeda titik berat pengambilan keputusannya. Gaya yang berfokus pada atasan berarti pemimpin mengambil sebuah keputusan dan mengumumkan serta memerintahkan anak buah untuk melakukannya. Sedangkan gaya yang berfokus pada bawahan berarti pemimpin mengizinkan anak buah mencari dan memutuskan solusi secara kelompok dan melaksanakannya dalam batas-batas yang sudah ditentukan. Nah, di antara peran yang berfokus kepada atasan sampai bawahan inilah porsi peran antara atasan bawahan dapat digunakan secara bervariasi. Gaya yang berpusat pada pemimpin atau bos dapat memberikan keseragaman pada hasil karena anak buah melakukan apa yang diperintahkan pimpinannya. Namun, gaya semacam ini akan membatasi kreativitas kelompok untuk mengembangkan kemampuan. Karena itu, biasanya hanya cocok digunakan pada karyawan pabrik atau produksi yang pekerjaannya rutin dan lebih ditekankan pada kuantitas. Nah, pada pekerjaan-pekerjaan atau tugas yang lebih menuntut kreativitas dan hubungan kemanusiaan, setiap anggota dituntut lebih meningkatkan perannya. Semakin tinggi kemampuan kelompok, maka pemimpin diharapkan dapat mengurangi keterlibatannya pada masalah-masalah teknis secara bertahap. Nah, Tenenbaum dan Seixsmith membagi tahapan penggunaan wewenang oleh pemimpin dan kelompok menjadi 7 bagian yang dapat dibeda-bedakan sebagai berikut. 1. Awalnya pemimpin mengambil keputusan dan mengumumkan agar kelompok dapat melaksanakannya. Yang kedua, pemimpin berusaha mendorong ide-idenya namun dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi kelompok dengan ide-idenya tersebut. Yang ketiga, pemimpin mempresentasikan ide-idenya dan mengizinkan kelompok bertanya dan pemimpin menjawab serta menjelaskan sampai bisa diterima. Yang keempat, yaitu pemimpin mempresentasikan ide-idenya dan mendiskusikan dengan kelompok dan keputusan akhir diambil sesuai dengan hasil diskusi namun tidak menyimpang dari ketentuan. Yang kelima, pemimpin mempresentasikan masalah dan meminta pendapat kelompok lalu mengambil keputusan bersama. Yang keenam, pemimpin menentukan batas-batas penanganan masalah dan menyerahkan kelompok mengambil keputusan. Yang ketujuh, pemimpin minta kelompok bekerja sepenuhnya sesuai dengan fungsinya masing-masing dan menyerahkan seluruh penanganan kepada kelompok dan memantau hasilnya saja. Dengan penyesuaian penggunaan wewenang dan tingkat kesiapan kelompok, maka pemimpin dapat memperoleh hasil yang terbaik bagi kelompoknya. Oke, teman-teman, untuk hari ini cukup. Jadi kita membahas gaya kepemimpinan. Lalu gaya kepemimpinan ini yang menurut Tenenbaum dan Seixsmith. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.